Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iswendiar, dan kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Ya, masuk materi bab baru. Sebelum itu, apa sih pengertian dari trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigono yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi bisa diartikan trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut pada sebuah segitiga, karena yang memiliki tiga sudut adalah segitiga. Dari pengertian yaitu trigonon, yaitu tiga sudut. Materi yang akan kita pelajari tentang trigonometri pada kali ini adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sebelum itu kita ingat-ingat kembali tentang sudut istimewa yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan saya punya sin alfa ya, kemudian alfanya itu kita ganti dengan 0 derajat, maka sin 0 derajat adalah 0. Kemudian kalau misalkan saya ganti dengan 30 derajat ya, jadi sin 30 derajat itu nilainya setengah. Kemudian kalau misalkan sin 45 derajat itu artinya setengah akar 2, sin 60 derajat artinya setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Termasuk juga dengan cos ya. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, dan kalian bisa baca ini di tabel ini gitu ya. Sampai akhirnya tan 90 derajat itu tak terdefinisi. Oke, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ya, jika ada sebuah segitiga ABC, ya. Kemudian kalau misalkan saya BC ini sebagai sisi A, kemudian AC ya, garis AC ini saya misalkan sebagai sisi B, kemudian garis AB ya dari titik A ke titik B itu saya misalkan sebagai sisi C gitu ya. Maka kita ingat-ingat kembali ya, itu ada yang dikenal dengan rumus Pitagoras, di mana AC gitu ya, sisi AC, sisi miring itu akan sama dengan ya sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat ya, BC ya, kemudian diakarkan ya. Atau juga misalkan kita tulis dalam bentuk sisi adalah di mana sisi B ini akan sama dengan akar dari C kuadrat ditambah A kuadrat ya. Nah, kemudian jika misalkan saya tambah ada sebuah sudut di titik A ya, maka yang BC ini ya, BC garis BC atau sisi A ini merupakan sisi depan ya. Karena apa? Ya ada di depan sudut gitu ya, ada di depan sudut. Kemudian AB gitu ya atau sisi C ini disebut dengan sisi samping ya. Dan kemudian AC atau sisi B ini disebut dengan sisi miring ya. Apa sih maksud dari sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ini? Ini digunakan untuk mencari besar sudut yang ingin kita ketahui, sudut alfa ini ya, dimana berlaku sin alfa itu sama dengan BC gitu ya. BC ini BC per AC, ini AC ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sin alfa itu sama dengan A per B, atau juga bisa kita simpulkan sisi depan ya, kita singkat DE, berarti D per mi ya, demi gitu ya. Kemudian cos alfa yaitu AB ya dibagi AC. AB kan itu sisi C gitu ya, per sisi B. Atau juga bisa kita singkat yaitu menjadi sisi samping sa gitu ya, dibagi sisi miring ya, sa per mi gitu kan. Kemudian tan alfa yaitu BC per AB ya, ini BC per AB. Jadi bisa kita simpulkan sisi A per sisi C, atau bisa juga kita sebut dengan D per sa ya, atau desa ya. Dari semua ini yang paling harus kalian ingat-ingat itu adalah sisi ini ya, yang paling penting D per mi ya, atau demi ya. Sin itu berarti demi sin, cos itu sami, tan itu desa ya. Jadi demi sin sami cos ya, desa tan gitu kan. Ini yang harus kalian ingat-ingat gitu ya.
perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Oke. Ya, kalau misalkan di SMP kita sudah pernah belajar tentang sin, cos, dan tan gitu ya, maka kesempatan kali ini juga akan dikenalkan mungkin sudut-sudut baru, yaitu kosekan alfa, di mana kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Artinya kalau kebalikan itu 1 per sin alfa. Dimana kalau misalkan yang namanya kebalikan, kalau sin alfa kan BC per AC, maka kosekan alfa itu dibalik menjadi AC per BC, atau B per A, atau Mi per D gitu ya. Kemudian sekan alfa, ya, sekan alfa itu kebalikan dari cos ya, jadi 1 per cos alfa itu sama aja dengan kalau cosnya itu AB per AC, maka kebalikannya menjadi AC per AB, atau B per C, atau Mi per SA gitu ya. Kemudian ada kot ya, kot ini singkatan dari kotangan gitu ya, merupakan kebalikan dari tangan, dimana kalau tangan itu BC per AB, maka kotangannya menjadi AB per BC sama dengan C per A, atau sama dengan SA per D gitu ya. Ini sudut-sudut baru gitu ya, kosekan, sekan, dan kotangan. Oke, kita masuk saja ke contoh. Perhatikan segitiga ABC berikut ya. Nah, kemudian jika ada sebuah segitiga di mana panjang AB-nya itu 4, kemudian panjang BC-nya itu 3, kemudian ada sebuah sisi alfa, maka tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa. Oke, yang pertama kita tahu bahwa AB itu sama dengan 4, BC itu sama dengan 3. Maka kita bisa mencari sudut AC dengan rumus Pitagoras, di mana AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau kalau misalkan kalian tahu angka-angka istimewa dalam Pitagoras itu, kalau misalkan ada 3, 4, maka sisi satunya lagi pasti 5 ya. Maka didapat AC-nya itu 5 gitu ya. Ya, angka-angka istimewa dalam Pitagoras itu 3, 4, dan 5. Kemudian ada 6, 8, 10, dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang ditanyakan mencari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa gitu ya. Maka sin alfa kita tahu bahwa sin alfa itu BC per AC, atau A per B, atau D per Mi ya. D kan depan ya. Depannya itu artinya berarti 3 gitu kan. Miringnya itu berarti 5 gitu ya. Berarti sin alfa itu kita dapat 3 per 5. Kemudian cos alfa kan samping per miring. Sampingnya kita punya 4, miringnya kita punya 5, berarti 4 per 5 gitu ya. Tan alfa itu kan depan gitu ya, ini kan depan gitu ya. 3 sampingnya 4, berarti 3 per 4 gitu ya. Kosekan ya, kosekan itu tadi kebalikan dari sin gitu ya, kebalikan dari sin. Sinnya kan 3 per 5 ya, maka kebalikannya itu pasti 5 per 3 gitu kan. Kemudian ada sekan ya. Sekan alfa itu kebalikan dari cos. Cos kita punya 4 per 5, sudah kita cari, maka kebalikannya adalah 5 per 4. Kemudian ada kotangan alfa. Kotangan alfa itu tan alfa gitu ya, dimana tan itu kan 3 per 4, kebalikannya menjadi 4 per 3 ya. Jadi itu yang ditanyakan sin alfa, cos alfa, tan alfa. Caranya seperti itu. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Perhatikan segitiga ABC berikut ya. Nah, kita masih menggunakan angka yang sama, di mana ada 3, 4, pasti satunya lagi pasti 5 ya. Ini angka-angka istimewa dalam Pitagoras, tapi yang kita rubah adalah sudutnya. Sudutnya kita rubah di atas. Yang tadinya sudutnya di bawah di sini gitu ya, kita rubah sudutnya di atas. Ya, apa perbedaannya antara sudut yang di bawah dengan yang di atas? Oke, kita perhatikan. Ya, sama, kita cari AC dulu ya. Jelas AC-nya sudah kita ketahui 5 gitu kan. Kemudian sin alfa kan kita tahu rumusnya tadi seperti ini ya. Nah, ini berlaku ya, rumus-rumus yang ada di sini ini berlaku ketika alfanya ada di sini ya, alfanya di sini. Tapi ketika alfanya rubah di sini, maka rumus-rumus yang ini tidak berlaku. Jadi fokusnya ini yang tadi ya. Depan per miring untuk sin, sami itu untuk cos, desa itu untuk tan gitu ya. Jadi demi sin, sami cos, tan desa, kalau saya hafalnya seperti itu ya. Jadi
sin alfa. Alfanya kan di sini. Berarti sisi depannya itu ada di sini ya. Nih, di depannya tuh, di depan di hadapannya. Berarti 4 cm ya. Kemudian ada sisi samping. Sampingnya itu 3 cm dan sisi miringnya yaitu 5 cm gitu ya. Ya, sin alfa demi berarti depannya itu 4, sampingnya itu 3 ya. Berarti kita dapat maaf ya. Miringnya itu 5. Jadi 4/5 gitu ya. Cos alfa ya, sami berarti samping yaitu 3, miringnya itu 5. Berarti sama dengan 3/5. Kemudian tan alfa gitu ya. Desa gitu ya. Berarti 4/3 ya. Kemudian kalau kosekannya ya kebalikannya gitu kan. Berarti kebalikan dari sin 5/4 gitu ya. Kemudian ada sekan alfa kebalikan dari cos jadi 5/3. Kemudian ada kotangan alfa kebalikan dari tan ya jadi 3/4. Oke, contoh yang berikutnya, ini contoh yang ketiga ya. Perhatikan segitiga ABC berikut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sudutnya 30 derajat, kemudian ada sisi miringnya 10 cm. Tentukan panjang BC gitu ya. Ini BC ya. Nah, BC-nya tidak kita ketahui. Yang kita ketahui panjang AC ya. AB-nya pun kita tidak ketahui. Ya. Nah, alfanya 30 derajat BC. Nah, sekarang perhatikan, ini kan ada sisi miring kan ya. Sisi miring. BC ini merupakan sisi depan ya. Rumus apa yang berhubungan dengan sisi depan dengan sisi miring? Berarti demi, berarti sin kan ya. Nah, demi. Nah, kita ingat bahwa sin alfa itu adalah demi ya. Maka kita bisa gunakan rumus sin 30 derajat itu sama dengan BC/10. Nah, nanti kita bisa dapat BC-nya. Dimana sin 30 derajat kalau kita ingat yaitu nilainya adalah setengah gitu ya. Berarti setengah itu sama dengan BC/10 gitu ya. Maka kita bisa tulis, kita kali silang aja sebenarnya bisa gitu ya. Maka 10 itu sama dengan 2 BC. Maka BC-nya itu 10/2. Nah, kita dapat BC-nya itu sama dengan 5 cm. Oke, sekian saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.